Selamat sore sahabat Jiksi dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali dalam pembahasan topik kita yang baru yang disebut dengan FGD. Mungkin kalian pernah mendengar istilah FGD. FGD itu singkatan dari Focus Group Discussion. Nah, ini sebenarnya tujuannya ini untuk mengumpulkan data kompetensi kandidat-kandidat tertentu sehingga nanti yang menginterview bisa mengetahui lebih jauh tentang kualifikasi kamu, ya. Nah, pada FGD ini sebenarnya seperti yang pernah saya bilang sama kalian, ini menguji untuk mencari tahu apa sih kompetensi yang kamu miliki, dan dari kompetensi itu nanti bisa diprediksi apakah kandidat yang kita hire itu cocok untuk ditempatkan di posisi tersebut, ya. Biasanya FGD itu dilakukan untuk menyeleksi kandidat yang akan menduduki posisi-posisi manajerial yang bisa manajerial dan juga bisa juga supervisor. Tapi semakin hari FGD ini focus group discussion ini sudah juga melebar keperuntukannya untuk bagi fresh graduate yang masih baru tamat, tetapi untuk posisi-posisi tertentu seperti posisi manajemen trainee, ya. Dan biasanya juga kita bisa menemukan manajer dari golongan pengalaman, namun FGD kadang dipakai untuk tahap seleksi untuk staff level juga kita pakai juga, ya. Ada perbedaan aspek yang perlu kita ungkapkan pada level ini, ya. Jadi misalnya level staff, ya, aspek biasanya diperhatikan adalah untuk level staff adalah kematangan diri, potensi kerjasama, pengendalian diri, dan stabilitas emosi itu penting, ya. Nah, untuk level staff, tapi untuk level supervisor selain aspek yang saya sebutkan tadi, juga menilai untuk supervisor nih, untuk menilai level aspek kepemimpinan, aspek pengambil keputusan, dan inisiatif, dan juga mungkin yang disebut dengan pengendalian orang lain atau pengelolaan tim, ya. Nah, itulah aspek yang dilakukan untuk supervisors. Nah, balik kita ke pembicaraan kita. Secara umum pelaksanaan FGD ini, ya, secara umum pelaksanaan FGD ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa kandidat, kemudian mereka biasanya gini, mereka diminta untuk mendiskusikan persoalan yang diberikan tim penilai kepada mereka untuk mencari tahu masalah atas kasus tersebut, ya. Biasanya para peserta itu terdiri dari 4 sampai 8 orang. Kemudian adapun tugas-tugasnya mungkin bisa dilakukan seperti misalnya nomor 1 itu di awal proses peserta FGD itu akan menerima sejumlah instruksi dari tim penilai. Kemudian fungsi tim penilai di sini adalah menjelaskan tugas dan aturan-aturan batas waktu untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti masing-masing peserta biasanya diberikan kertas berisikan kasus yang akan mereka bahas. Para peserta diberikan waktu sekitar 3-5 menit untuk memahami kasus tersebut. Dan selanjutnya seluruh peserta diberi waktu 30 menit sampai 1 jam untuk menemukan masalah atas kasus yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, biasanya tidak ada aturan siapa yang memimpin, siapa yang melakukan notulensi atau juru bicara, itu tidak ditentukan. Nanti justru di situ nanti ketahuan siapa yang mengambil peran, ya. Kalau misalnya dia mempunyai jiwa kepemimpinan, pada umumnya secara alami dia langsung ambil alih untuk memimpin rapat tersebut.
ya. Nah, dari situ langsung kita nanti si penilai melihat apa gambaran kira-kira kompetensi yang dimiliki orang itu memiliki kompetensi kepemimpinan. Kemudian ketika diskusi itu berlanjut, biasanya tim penilai mulai mengawasi gerak-gerik masing-masing peserta. Seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak ditentukan siapa pemimpinnya, siapa notulennya, tetapi waktu diberikan kasus itu, nah disitulah tim penilai penyeleksi itu melihat gerak-gerik kalian. Dari gerak-gerik itu nanti diambillah keputusan sementara bahwa Anda itu memiliki kompetensi, misalnya kompetensi kepemimpinan, misalnya. Oke. Nah, adapun yang di hal-hal yang dicatat oleh sang penilai, ya, adalah untuk menentukan apakah peserta FGD yang tadi yang kita buat itu lolos atau tidak. Jadi bukan hasil diskusi yang dinilai, tetapi bagaimana mereka berinteraksi itu yang dinilai. Ingat ya, jadi bukan hasil diskusinya dinilai, tapi bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, ya. Adapun kompetensi yang dinilai nantinya sangat tergantung pada job profil yang akan diduduki, ya. Misalnya job profil itu bisa dalam bentuk kemampuan berkomunikasi, ya, bagaimana dia menyampaikan pendapat kepada grup, ya. Nah, karena komunikasi ini secara epistemologi, ya, berasal dari kata Latin yang disebut dengan communis, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Jadi kemampuannya bagaimana dia menyampaikan komunikasi itu sehingga komunikasi yang disampaikan dengan komunikasi yang diterima itu sama, ya, tidak ada miss di situ. Jadi apabila dilihat dari makna yang saya sebutkan tadi, arti komunikasi, maka komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang yang lain, ya. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan. Si Harold Laswell, ya, Harold Laswell kalau saya tidak salah pernah membagi komunikasi itu dibagi atas 5 unsur yang perlu kita ketahui, ya, 5 unsur. Unsur pertama yang disebut dengan komunikator, unsur kedua bagaimana pesan itu disampaikan, unsur ketiga disebut dengan media, dan unsur keempat disebut dengan komunikasi, dan unsur kelima disebut dengan efek daripada pesan yang kita sampaikan itu. Itu secara teori yang disampaikan oleh Harold Laswell, ya. Oke. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi adalah orang yang dapat, katanya, menyampaikan pesan kepada orang lain, ya, dengan media yang tepat dan pesan yang diberikan dapat diterima dan memberikan efek tertentu. Oleh karena itu tidak boleh di sini dalam FGD ini tidak boleh hanya duduk, ya. Kalau kamu dibuat tes FGD, kamu tidak boleh hanya duduk, tidak boleh hanya diam atau mendengarkan, tetapi bangunlah kepercayaan diri kamu, kemudian berinteraksilah, karena nanti yang dilihat dalam proses FGD itu bagaimana kamu berinteraksi, bagaimana kamu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran kamu, bagaimana kamu berkomunikasi kepada mereka. Itu yang dilihat di situ. Jadi sekali lagi guys, para sahabat diksi dimanapun kalian berada, kalau Anda diberikan misalnya tes atau penyeleksian melalui FGD, ya jangan lupa, jangan sekali-kali Anda menjadi pasif, tetapi lebih proaktif lah. Jadi karena yang dilihat itu nilai keproaktifan kamu itu. Nah, karena misalnya begini, Anda boleh saja menjelaskan misalnya kasus itu dari panjang lebar dari A sampai Z, ya. Tetapi ketika orang mendengarkan ucapan Anda, tetap orang itu tidak memahami. Itu menjadi suatu penilaian juga, ya. Oleh karena itu, para sahabat diksi dimanapun kalian berada, ya, coba pahami, perhatikan gerak-gerik orang lain ketika kamu berkomunikasi.
apakah pesan yang kamu sampaikan itu sudah sampai diterima atau tidak. Nah, karena begini, para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, dalam komunikasi bukan hanya komunikasi verbal saja yang dinilai nantinya. Komunikasi nonverbal juga seperti ekspresi wajah kamu, tatapan mata kamu, gerakan tubuh kamu juga ikut dinilai sebagai aspek kemampuan kamu dalam hal berkomunikasi. Kenapa demikian? Karena ya jelas, karena komunikasi itu komunikasi nonverbal biasanya sangat membantu dalam hal penyampaian pesan, bahkan terkadang lebih efektif daripada komunikasi verbal, ya. Kemudian, apakah Anda memperhatikan bagaimana gerakan tubuh seorang staf ketika bertemu? Itu juga perlu kita perhatikan. Orang memiliki status ini paling gampang gini. Di kantor-kantor itu orang yang memiliki status lebih tinggi secara tidak sadar, ya, itu menunjukkan mereka itu dominasinya melalui postur tubuh yang terbuka dan simetris, yang misalnya dadanya selalu membusung misalnya gitu. Sementara orang yang lebih rendah posisinya itu secara otomatis lebih lebih membungkuk, lebih tertutup, ya. Dan ini adalah komunikasi nonverbal yang perlu kita ketahui, ya. Kemudian pada saat FGD, ya, pada saat FGD ini jangan membuat posisi kamu itu tertutup atau posisi membusung, ya. Gunakanlah sikap yang asertif, tegas, yang menunjukkan bahwa Anda, seluruh peserta dan seluruh peserta FGD tadi dalam posisi yang setara. Nah, kalau tadi dalam FGD itu yang dinilai adalah faktor komunikasi. Nah, faktor kedua yang dinilai itu adalah kemampuan interpersonal kamu. Nah, kemampuan interpersonal adalah kecakapan kamu, kekuatan kamu, keterampilan kamu dalam membina komunikasi yang efektif, baik dan memuaskan kepada orang lain. Nah, menurut Fuad Nasroni sebenarnya dikatakan ada 5 aspek yang mempengaruhi kemampuan seseorang interpersonal skill. Yang pertama disebut dengan kemampuan berinisiatif, kemampuan bersikap terbuka, dan kemampuan bersikap asertif. Nah, kemudian ada yang disebut juga kemampuan memberikan dukungan emosional, kemampuan untuk mengatasi konflik. Nah, itulah yang dilihat dari kemampuan kamu secara interpersonal, ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kemampuan interpersonal yang dinilai yang pertama itu adalah kemampuan berinisiatif. Kemampuan berinisiatif ini adalah suatu usaha yang kamu lakukan untuk melakukan interaksi dengan orang lain atau dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Jadi kemampuan kamu mengambil lebih proaktif dalam berkomunikasi. Sementara yang kedua adalah kemampuan kamu untuk bersikap terbuka, ya. Apa yang dimaksud dengan terbuka di sini? Terbuka adalah proses membuka diri, ya, mengungkapkan informasi yang sifatnya pribadi dan memberikan penghargaan terhadap orang lain. Nah, kemampuan interpersonal yang dinilai yang ketiga adalah kemampuan kita untuk bersikap asertif. Ingat, ada yang asertif, ada agresif, ada yang defensif. Tetapi yang dimaksud di sini kemampuan yang dinilai dari segi interpersonal adalah kemampuan kamu bersikap asertif. Sikap asertif itu adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan perasaan secara jelas dan sebaliknya mempertahankan apa yang menjadi haknya dengan tegas. Jadi orang itu dia bisa menyampaikan opini dia tanpa membuat orang lain tersinggung, tanpa memaksakan orang lain, karena dia mempunyai suatu prinsip yang disebut dengan prinsip
asertif tadi, ya, asertif. Oke. Nah, yang dinilai dari kemampuan interpersonal juga nanti akan dinilai yaitu kemampuan kamu yang keempat memberikan dukungan emosional. Jadi kalau kemampuan dukungan emosional itu adalah kemampuan untuk memberikan rasa nyaman kepada orang lain saat mereka, teman-teman kamu, berada dalam kondisi tertekan. How do you comfort other people? Ya, jadi kemampuan ini penting karena dalam dunia kerja nanti ada orang yang misalnya kalian tuh akan bekerja dengan target-target tertentu di bawah tekanan-tekanan tertentu, tekanan dari pekerjaan, ya gitu. Nah, bagaimana kamu bisa mengkomfort, membuat suasana itu nyaman, ya. Nah, kemudian kemampuan yang kelima yang dinilai dari kemampuan interpersonal ini adalah kemampuan mengatasi konflik. Ya, saya tidak pernah mengatakan konflik itu baik, jelek. Konflik itu baik. Hanya saja konflik itu bisa jelek kalau kamu bawa konflik itu ke ranah pribadi. Ya, jadi di sini kemampuan konflik yang dimaksud adalah termasuk kemampuan kamu untuk mengatasi konflik, melakukan penyelesaian terhadap konflik dan menyambut secara positif, ya, untuk menyelesaikan konflik-konflik tadi. Nah, ini tampaknya sederhana, tetapi ini tidak mudah karena di dalam situasi sebenarnya orang kadang-kadang tidak menyadari sikapnya kurang kooperatif. Nah, kurang kooperatif itu bisa menimbulkan konflik juga, ya. Alright. Kita lihat yang berikut yang dinilai di FGD ini adalah kemampuan bernegosiasi. Nah, kemampuan bernegosiasi ini penting. Nah, seperti pernah saya katakan pada kalian, ketika kalian bekerja nanti dalam organisasi, kalian tidak bekerja sendiri. Jadi banyak pihak-pihak yang terkait di situ. Jadi perlu di situ kamu itu kepintaran untuk melakukan negosiasi, ya, untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau kompromi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tentunya perbedaan kebutuhan, perbedaan sikap ataupun kepentingan, ya. Karena itu yang tadi saya bilang tadi, organisasi itu banyak orang di situ, jadi banyak kepentingan, banyak sikap, banyak kebutuhan. Masing-masing departemen mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kemampuan kita bernegosiasi dalam organisasi ini penting. Makanya FGD yang dilihat di situ adalah salah satu faktornya adalah kemampuan kamu bernegosiasi. Nah, di sini saya mau memberikan ada beberapa tips yang dalam Anda melakukan proses negosiasi yang bisa Anda tunjukkan ketika Anda di bawah pengawasan FGD, ketika Anda mengikuti program FGD. Satu, tips yang pertama, tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang yang mempunyai pertimbangan yang matang. Jadi berinisiatiflah kamu untuk melakukan brainstorming, mengidentifikasikan ide-ide yang paling menjanjikan dan memperbaikinya, serta melakukan evaluasi, memutuskan ide yang terbaik. Kemudian tips yang berikut yang saya akan sampaikan kepada sahabat Jiksi, ya, pisahkan orang dengan masalah. Ini penting, guys. Ini penting, ya. Banyak konflik itu terjadi ketika orang itu tidak mampu membedakan orang dengan masalah. Jadi masalah itu digabungkan dengan orang, ya, konflik yang terjadi. Jadi semakin matang kita berorganisasi, semakin pintar kamu membedakan mana orang, mana masalah. Kalau kamu gabungkan orang dengan masalah, tingkat profesionalisme itu akan menjadi menderita, suffering, ya, karena itu akan timbul yang disebut dengan konflik yang muncul. Nah, di sini kita harus menjadi matang, ya, membedakan mana masalah,
mana orang. Nah, kemudian tips yang saya mau berikan lagi ya kepada kalian yaitu mengatur cara menyampaikan ya. Jadi kadang-kadang dalam komunikasi ini bukan apa yang Anda sampaikan, tetapi bagaimana kamu menyampaikan pesan itu ya. Usahakan agar apa yang kamu sampaikan tidak terdengar seperti menyerang pihak lain ya. Ingat, kamu sedang berbicara, bukan berdebat. Ingat, jadi berdebat itu harus apa? Kita hindari. Kita sedang berbicara, menyampaikan ide, tetapi bukan berdebat. Itu tips yang saya mau berikan. Tips yang berikut yang mau saya berikan kepada kalian semua adalah berusahalah kamu memandang sudut permasalahan itu, memandang masalah itu dari sudut pandangan orang lain, ya. Sehingga walaupun tidak berarti bahwa kamu setuju tentang hal tersebut, cara kesempatan mengubah persepsi lawan menjadi idenya sendiri. Ini penting sama kita. Kemudian tips yang berikut yang saya mau sampaikan kepada kalian semua adalah coba jangan menjelaskan dari sudut pandang aku terlebih dahulu. Jadi hindari kalimat I, saya, aku. Dalam organisasi tidak aku. Jadi gantilah I menjadi we. Ya, sehingga orang yang mendengar itu pun kelihatannya enak didengar, dan orang yang pesan yang kita sampaikan itu bukan seolah melibatkan orang lain juga. Jadi hilangkan kata aku menjadi kami ya. Berusahalah, tips yang berikut, berusahalah menjadi seorang apa? Berusahalah menjadi seorang pendengar yang efektif. Nah, inilah tips-tips yang saya berikan kepada kalian bagaimana kalian bisa menjadi mampu bernegosiasi dengan yang baik. Kemudian yang dinilai lagi dalam FGD ini adalah kemampuan menganalitis ya. Jadi kemampuan analisis, kemampuan untuk berpikir logis. Kemudian kemampuan dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, inilah kemampuan yang bisa dinilai dari FGD, yaitu kemampuan yang berikut, kemampuan dalam mengambil keputusan. Karena dalam organisasi itu kita tidak terlepas dari keputusan-keputusan dalam membuat keputusan dalam organisasi. Kemudian kemampuan kepemimpinan. Jadi dalam SGD ini ada banyak sebenarnya yang kita dapatkan tentang kompetensi orang. Seperti saya sebutkan tadi, mulai kompetensi interpersonal, kompetensi secara yang disebut dengan pemecahan masalah, kemampuan dalam hal melakukan negosiasi, keterampilan negosiasi, kemampuan interpersonal. Nah, kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan inilah nanti yang bisa didapatkan dari hasil FGD yang saya sebutkan tadi. Oke, oleh karena itu para peserta Jiksi dimanapun berada, di sini saya akan memberikan beberapa tips saat mengikuti FGD. Tips yang pertama ya, jangan kamu hanya duduk saja, tetapi ya jangan hanya duduk saja, tetapi tetapi lebih proaktif. Tidak boleh hanya diam atau mengiyakan pendapat teman. Kasihlah pendapat kamu. Tips yang kedua, jangan hanya menjadi pengikut atau hanya merangkum pembicaraan teman satu grup kamu, tetapi cobalah kamu memberikan opini kamu ya, sehingga nanti si penguji ya, atau yang memberikan interview kepada kamu yakin bahwa kamu itu adalah orang yang cocok untuk ditempatkan di posisi yang mereka sudah siapkan. Tips yang ketiga, berikanlah alternatif solusi yang jelas ya. Jelas maksudnya di sini mungkin Anda bisa masukkan jelas hal apa kebaikannya, apa keburukannya, dan perhatikan pula kemungkinan aplikasinya di dunia nyata. Jadi jangan kita hanya terlalu banyak berbicara teori, karena ini adalah berhubungan dengan pekerjaan.
Tips yang keempat yang saya mau berikan, tunjukkanlah tingkat antusiasme Anda ketika kalian itu sedang mengikuti FGD tadi. Karena antusiasme itu sangat penting ya. Antusiasme itu maksudnya adalah keingintahuan. Jadi keingintahuan kita untuk berkembang dan lain sebagainya. Termasuk memberikan tanggapan atau respon terhadap peserta-peserta lain yang sedang berbicara. Tetapi ingat yang saya katakan tadi, Anda hanya berbicara, bukan berdebat, ya. Kemudian waktu kamu melakukan komunikasi, jangan lupa tetap melakukan kontak mata sehingga komunikasi itu lebih menarik. Nah, kemudian tips yang kelima yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, ini hal yang dinilai di dalam FGD memang prosesnya. Namun ya, jangan sampai proses diskusi berlangsung berlarut-larut sampai lupa bahwa kelompok Anda itu harus menemukan solusi atas kasus yang diberikan oleh pihak FGD. Ingat deadline yang diberikan, sebab begini guys yang mau saya sampaikan, sebab nanti hasil penemuan kalian itu akan Anda presentasikan, hasilnya biasanya dilakukan setelah waktunya habis ya. Kemudian tips yang berikut yang mau saya sampaikan pada teman-teman sekalian ya, usahakan untuk menjaga agar konflik negatif itu tidak terjadi ya. Seperti yang saya katakan tadi, Anda harus bisa membedakan orang dan permasalahan. Kemudian bagaimanapun perasaan Anda dalam diskusi, please ya, jangan biarkan suasana hati Anda mengganggu performan Anda. Maksudnya begini, bagaimanapun debatnya kita itu, bagaimanapun hotnya diskusi kita berargumen itu, please ya, jangan tunjukkan itu di raut wajah kalian bahwa Anda tidak suka dengan perdebatan itu. Tetaplah menjaga tingkat profesionalisme. Kemudian jangan sekali-sekali ketika Anda berdiskusi menunjukkan wajah yang marah, wajah cemberut, wajah negatif, atau wajah yang tidak enak ketika kamu melakukan FGD. Sebab itu akan mempengaruhi nilai yang diberikan oleh observer kepada kalian nanti ya. Anda harus hati-hati perasaan personal ya. Kemudian tips yang berikut yang saya mau sampaikan kepada klien, pahamilah persyaratan bagaimana kita cara berjabat tangan yang baik ya. Seperti itu nanti melalui jabatan tangan yang baik itu akan terlihat tentang karakter atau kompetensi atau kepribadian yang kamu miliki ya. Kamu bisa menguatkan kemampuan kamu dengan aspek-aspek tertentu, sebab setiap posisi pekerjaan tertentu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya, sekali lagi perhatikanlah tips-tips yang saya bilang tadi sehingga kalian itu bisa lolos dari penilaian melalui FGD tadi. Guys, demikianlah sedikit perbincangan tentang FGD. Kepada kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kami Jixi_official dan share kepada teman-teman yang belum sempat mengetahui peranan atau bagaimana FGD ini dilakukan. Sampai bertemu di kemudian hari. Selamat sore.